Saudara, puji Tuhan hari ini jikalau kita dalam keadaan yang sehat, kuat, walafiat karena hanya kemurahan Tuhan saja. Dia begitu baik buat kita semua. Dia mendaratkan kita di bulan yang luar biasa ini. Akan ada banyak tantangan-tantangan, tetapi saudara teguhkan hatimu karena Tuhan ada di pihak saudara. Saudara berkemenangan setiap kali menghadapi apapun juga, ya. Menghadapi apapun juga. Jangan kecil hati, jangan kecut hati. Terus mengharapkan yang terbaik dari Tuhan. Karena Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Tugas kita hanya terima kasih Tuhan. Jangan ngeluh, jangan keluarkan keluhan-keluhan dari mulut, dari hati saudara. Nanti saya ceritain apa yang saya hadapi minggu kemarin. Puji Tuhan. Saudara lihat saya berdiri di sini, kemurahan Tuhan, saya bisa khotbah lagi dengan suara yang tetap lantang dalam keadaan baik. Minggu kemarin tidur 1 minggu itu tidur paling lama itu nggak sampai 4 jam. Ada yang cuma 2 jam lebih. Ini ada masih lumpangan sariawan. Tapi anyway, God is good. Haleluya. Amin. Saya masih teruskan mengenai ciri-ciri kanak-kanak rohani atau sons of disobedience. Artinya adalah walah, jadah blondo, semar mendem. Artinya adalah anak-anak yang tidak taat. Artinya apa? Anak-anak yang tidak taat. Bahasa Inggrisnya apa? Sons of ayo tiruin semua. Disobedience. Nah, siapa mbah sini yang bisa ngomong lagi ini rok saya. Disobedience. Lagi. Obedience. Kenapa? Ngapa tuh Inggris-Inggrisan barang? Loh, kan sesuk meh pergi nanti mau pergi ke Amerika toh. Wah, aneh amin kenceng. Nek dikae bahasa Inggris kok apa Inggris-Inggrisan iki late mubeng ora iso. Jangan gitu ya. Puji Tuhan. Saya ceritain dulu kenapa saya ini pakai bisa bahasa Inggris ya. Dulu saya itu habis SMA, habis SMP kayaknya. Saya tuh pengen jadi pramugari, saudara. Kenapa? Karena saya nggak mau tinggal di rumah. Saya pengen gendang kerja. Pikir saya habis SMP itu saya bisa gitu. Ternyata nggak bisa, masih anak-anak. Harus SMA paling tidak. Aduh, sekolah meneh 3 tahun meneh. Setelah 3 tahun sudah lulus, saya siap daftar pramugari. Saya siap semua, sudah mau daftar, tinggal 1 syaratnya apa? Persetujuan orang tua, tanda tangan orang tua. Waktu saya sodorkan ke papi, enggak usah. Loh, pap, aku nunggu lama sekali. Enggak, anak wedok kok nek mati ning dhuwur. Loh, mati ning dhuwur ning ngisor semua kan bisa mati. Enggak, pokoknya enggak. Aduh, saya nangis. Jegot. Iya tuh iki wis ngenteni pirang-pirang tahun. Hancur lebur semua cita-citaku, keinginan, kerinduanku. Akhirnya papi itu daftarin saya di kuliah Inggris. Jadi juga gitu ya. Nah iso disyarat-syarat tapi sudah daftar. Papi yang daftarkan. Mau nggak mau saya masuk ke Inggris. Ini Ibu Budi aja masih enggak teteh kok. This is a table. Sons of disobedience. Tapi ternyata luar biasa. Tuhan bawa saya ke luar negeri, saudara. Dengan modal bahasa Inggris. Ya. Dan akhirnya sekarang mengerti sedikit. Alright, saudara. Kita akan baca saja
langsung dari ayat-ayat yang sudah saudara kenal minggu-minggu kemarin, yaitu dari Efesus 2 ayat 1 sampai 3. Saya baca pertama, saudara yang kedua, dan seterusnya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu dulu ya. Next. Ya, ayat 2. Kamu hidup di dalamnya, penguasa kerajaan angkasa, bersama. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Puji Tuhan. Ini ayat harus saudara kenal baik-baik, karena ini menjadi pedoman kita supaya kita tidak hidup dikuasai oleh the prince of the air, penguasa kerajaan angkasa. Karena ini roh masih bekerja sampai sekarang. Sampai sekarang dikatakan bahwa mereka bekerja di antara orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang durhaka. Jadi bahasa Indonesianya kalau nggak taat itu durhaka. Ya. Kalau orang nggak taat akan firman, berarti dia adalah orang yang durhaka. Sons of disobedience. Apakah dia tidak dianggap anak? Dia tetap anak, tapi anak yang balelo, anak yang gak taat. Ya, wah anak kurang ajar umum. Ya, tapi kan tetap anak, iya kan? Tapi hati-hati, anak yang begini juga ada upahnya, ada ganjarannya. Anak yang taat juga ada upahnya. Dan Tuhan suka dengan anak-anak yang taat, yang diomongin langsung lakoke. Ndak alusane iki, alusane Tuhan, kan Tuhan mengerti. Tuhan mengerti keadaanku. Tuhan, tapi kan begini saja, pemasukan saya cuma segini. Tuhan, banyak sekali saya punya kerinduan. Tuhan, alasan. Dan dikatakan bahwa mereka itu hidup di dalam menuruti kehendak daging. Jadi orang yang gak taat itu hidup dalam daging. Sedangkan orang yang taat, orang yang dewasa hidup di dalam roh. Anak-anak dablek, balelo, ya, itu mereka adalah anak-anak yang masih kedagingan. Ketoro, saudara, ketoro, ketahuan sekali. Dari mulutnya lah engkau mengetahui, mengenal buahnya. Wah, bukan pelayanan yang hebat, tetapi mulutnya, mulut anak-anak ting celemong, ting ceplos, ya, bahaya sekali. Kemarinnya saya setir mobil ke daerah Jawa Timur 5 jam sendirian. Lalu di tengah di Jawa Timur itu ada tanjakan yang nanjak banget gitu ya, nanjak kayak mungkin naik ke sini, nanjak gitu. Nah nanjak, saya mau belok ke kanan, saya nunggu ada beberapa motor yang nunggu, jadi di belakang saya harus ngerem, harus begini kan, posisinya nggak landai gini, tapi gini naik. Lalu sesudah Brompit ini motor pada pergi, saya tentunya kan, nah karena saya kan mobil kan moncong kan, moncongnya depannya kan saya harus lihat set gitu agak maju sedikit. Tapi saya rem, saya tahu dari jauh ada motor, masih ada motor, saya rem. Waktu saya rem, yang sana keganggu, padahal sana jalannya luas, keganggu ibu-ibu pakai kerudung, boncengin 2 anak, terus dia noleh ke saya, dia bilang goblok gitu. Ah, saudara ketawa? Lucu kah?
Bagi saya nggak lucu, nggak ada yang saya perlu tertawakan. Jadi saya kaget, tapi ya nggak kaget gimana. Terus anaknya yang masih SD kayaknya noleh semua ke saya. Saya bilang God bless you. Kasian banget kamu. Kamu rugi sendiri. Karena apa? Kamu menginvestasikan, ngajarin anak-anakmu. Kalau ada orang yang kelihatannya salah, mengganggu dia, langsung anaknya kan tiru semua. Jadi saat kita ngomong ke anak kita, ngomong di keluarga kita, itu adalah nyelengi, nabung. Mudah nggak saudara? Mudah toh? Kalau kita ngomong, kita ini lagi nabung ke tabungan pikiran anak-anak. Aduh, saya kasihan banget. Anak-anak kecil seperti itu sudah diajarin ngomong goblok sama orang lain. Wah, dia emosi banget, goblok gitu. Sampai saya jendela ketutup aja saya dengar. Saya bilang kasihan sekali. Tuhan, saya mengampuni. Saya memberkati kota itu. Saya memberkati, saya mencabutnya di alam roh. Saya juga tidak mau saya hapus di benak anak-anak itu, kasihan mereka. Karena seumur hidup mereka akan belajar yang sangat tidak baik. Ya. Saat seseorang ngomong gitu, yang rugi siapa? Apakah saya rugi? Saya rugi kalau saya itu terima, anyel balik, nempel di hati, terus saya gregetan, terus sepanjang jalan saya ngomel, lalu saya nggak mau datang di kota itu lagi karena orang itu, ya. Lalu saya ngecap, wah memang kota ini orangnya jelek-jelek, orangnya jahat-jahat, orangnya gantian saya ngatain misalnya orangnya goblok-goblok, ya. Karena yang kelihatan goblok siapa? Dia belum pernah aja mengendarain mobil di area yang nukik. Dia nggak tahu saya kan harus gini terus sedikit nyampir ke ban depan saya toh supaya nggak gelondor toh. Di belakang kalau ada kendaraan lain kan bisa membahayakan, ya. Nah, inilah orang itu kelihatan dari buahnya. Orang kelihatan, kalau kamu itu dibegitukan, reaksi kamu gimana? Reaksi seseorang menentukan kedewasaan seseorang. Ayo ngomong kanan kirinya. Ayo jangan diem toh. Reaksi jangan-jangan yang dimaksud kamu. Coba ngomong jangan-jangan sing dimaksud kowe. Nah, saya ini khotbahkan saudara. Beberapa ada yang lapor ke saya gini. Suami istri nih. Kowe lapor tau, Bebu Mek. Loh, ora tahu ngomong Bebu Mek kok lapor. Dikirain lapor-lapor. Padahal firman ini firman Tuhan. Dan Tuhan taruhkan ke hati hamba Tuhan untuk bicara pada saat yang tepat. Jangan ngomong kuwi ngrasani kuwi. Rasani aku kuwi. Nyat wis rasa teko ning gereja meneh. Rasani kok kuwi nuding aku. Loh. Oh, ini lagi bicara sons of disobedience kok. Ya. Ya ngomong-ngomong, bener loh saya sampai diparani orang-orang itu kan. Lalu mereka bilang, saya dituduh pasangan saya bu, katanya saya lapor ke ibu. Padahal saya nggak pernah ketemu ibu ya. Baru ini saya lapor, saya ketemu, saya dituduh. Nggak apa-apa, sangkal diri pikul salib. Kalau kamu dituduh, reaksi kamu gimana? Ya, reaksi menunjukkan apa tadi? Kedewasaan, ya. Mulut kita menunjukkan buah kehidupan kita. Nah, anak-anak yang masih baby itu mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan daging. Mereka membuahkan hasil mulutnya itu daging, ngomongnya daging, itu kan daging banget, nggak ada dalam firman Tuhan.
kita ngatain orang goblok gitu ya. Nggak ada. Hanya anak-anak yang tidak berpendidikan, orang-orang yang kurang pengetahuan, mereka akan emosi dan terus mengungkapkan kedagingannya. Kelihatan banget orang yang masih anak-anak. Gak usah ngomong berapa usia saudara punya cucu atau punya buyut, ya, saudara sudah ngangeti bangku-bangku gereja berapa puluh tahun. Gak usah ngomong itu. Tetapi buah saudara emosionalan gak? Kalau diajak ngomong saudara muntah enggak tiba-tiba? Yang tenang, yang baik. Puji Tuhan. Nah, tapi orang yang makin dewasa, mereka makin tenang, makin taat, makin sabar, makin memberkati. Berkatilah musuh-musuhmu, doakanlah mereka, kasihilah musuhmu lah piye. Gak ada firman lain. Mengasihi musuh, memberkati, mendoakan mereka. Bahkan memberkati loh. Gak mau mendoakan loh. Berkati, memberi bingkisan. Walah. Ya saudara mungkin ngomong, walah. Ojo nganti. Ya saudara, kalau semakin dewasa, saudara melakukan firman yang berat. Makin dewasa makin dituntut. Bukan enteng-entengan saudara datang di gereja tiap minggu cuman ngasih persembahan sama tepuk tangan. Ngasih persembahan pun saudara ngomel, kuwi persembahan neng gopo kuwi duite. Kalau ngomel gak usah ngasih. Karena Tuhan tidak suka pemberi yang mengomel, tetapi Tuhan suka cheerful giver katanya. Pemberi yang bersukacita. Minggu lalu ada sepasang yang mendekati saya. Tante, saya ingin memberikan nasar saya kepada Tuhan. Sukacita memberinya dengan ucapan syukur, dengan melengeh. Memberikan amplop untuk pekerjaan Tuhan. Untuk renovasi kepada saya. Di tangan saya. Ada yang datang memberikan juga, memberi apa? Memberi ucapan syukur. Saya masukkan ke kas semua. Ya. Luar biasa. Jadi Tuhan kalau saudara masih ngomel jangan memberi. Karena Tuhan gak suka dengan pemberi yang mengomel, bau, busuk dan berulat. Ingat ya minggu lalu saya ngomong. Yang gak taat itu, yang memberi disertai hati yang taat, berbau busuk di hadapan Tuhan, berulat. Alright, sekarang kita lanjut ya. Pekerjaan daging itu menghasilkan daging. Dan pekerjaan roh itu akan berdampak sampai kekal. Itu sebabnya kekang hati saudara. Kalau saudara dikatain kekang, jangan ngomongin balik, percuma. Saudara ngotorin alam roh, saudara ngotorin diri saudara sendiri. Kalau ini orang bilang goblok gitu, yang kelihatan goblok siapa? Dia, dan dia itu balik ke dia, saudara. Balik. Karena yang diucapkan orang itulah yang menajiskan orang itu. Apa saudara? Yang menajiskan orang adalah apa? Yang diucapkan orang. Itu sebabnya saudara hati-hati mengucapkan kata-kata. Itu akan menajiskan saudara. Gak peduli saudara pinter khotbah, gak peduli saudara buka ayat, wah hafal banget, gak peduli. Tapi hati-hati, kata-kata kita akan menajiskan kita sendiri. Itu sebabnya saat jengkel-jengkel saudara
Gigit lidah saudara, jangan sampai keluar karena itu menajiskan. Kalau saudara menyakiti pasangan saudara, ngomong sudah muntap banget, kue duer gitu ya. Baru itu saudara nyesel, aku nyelung ngapura yo mae. Misalnya saudara minta maaf ya, aku tadi cuma main-main, aku emosi, aku bercanda. Tetapi apa yang saudara keluarkan itu sudah merobek hati pasangan saudara. Dan sakitnya bisa dibawa sampai liang kubur. Itu akan merupakan khotbah terbaik saudara seumur hidup bagi pasangan saudara. Khotbah terbaik bagi iblis. Senang dia sorak-sorai kalau suami istri padu dan sampai mengeluarkan ungkapan kata, untapan hati. Ya, itu sebabnya hati-hati. Itu menunjukkan kekanak-kanakan, ketidakdewasaan. Firman Tuhan bilang, kalau kamu marah, masuk ke kamarmu, masuk. Hanya engkau dan Bapa doa. Tuhan, kok aku merasa sakit? Kok pasanganku ngomong kayak gini sama aku? Apa bener toh aku begini? Saudara nanya Tuhan, apa bener toh? Mana salahku? Nanti Tuhan ngomong, yo memang kowe yo salah. Minta ampun, jangan gengsi. Minta ampun. Puji Tuhan. Kita baca Galatia 5 ayat 16 sampai 21. 14. Nanti saudara baca yang 15, kita akan baca sampai 21. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, padu, tidak seneng ya, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, egois, percidraan, saling melukai, roh pemecah. Yang terakhir itu ulangi, ia tidak. Artinya apa? Artinya, diterjemahkan sendiri-sendiri ya. Ada arti lain, tetapi saya tidak akan bukakan di sini. Jadi yang ingin saya garis bawahi yaitu, saudara, di sini dikatakan ayat 16, hiduplah oleh Roh. Kita adalah manusia roh, saudara. Kita ditebus. Firman Tuhan tadi dalam Efesus 2. Ya, kamu dahulu
hidup dalam dosa, melakukan hal dulu. Tetapi sekarang setelah kita di Islam, lalu kita bangkit bersama Kristus, pikiran dan perasaan kita harusnya pikiran dan perasaan Kristus. Bukan lagi dulu ngumpat, sekarang ngumpat. No, itu masih mengenakan pakaian lama. Saudara harus pembaharuan akal budi dari waktu ke waktu. Itu omongan yang rongsok, itu yang usang, itu dicopot semua. Jangan lagi gojekan-gojekan sing gak genah, celometan, celemongan yang gak bener. Ya, kita terus harus memperbarui. Saya dulu suka ngomong apa, jangan lagi ngomong hal yang kayak gitu. Dulu saya suka nesunan, jegotan, merengutan mukae kayak pepaya panjang terus sing rodok wis mulai bosok. Jangan. Saudara harus tinggalkan, harus saudara manis. Disakiti, puji Tuhan, haleluya. Aku dianiaya karena kebenaran. Ya. Ojo malah nesu, malah jabrut, malah ngadoi. Jangan. Hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti kehendak daging. Itu semua tuh daging. Gigi ganti gigi, mata ganti mata, tonjok ganti tonjok. Gak ada gunanya, saudara. Orang ngapain gitu? Wah, aku luwe iso meneh ya. Kami waktu di Tibet itu, sopir kami itu pinter banget, nyopirnya bagus. Tapi nih ada orang mulai salah jalan. Misalnya kan depan gini kan, ya gini. Nanti di sini nih ada yang mau ngelanggar mobil depannya. Lah ketemu sama bis kami, mobil kami. Dia langsung pepet, dia mau yang lain mau minggir gitu, pepet terus. Waduh. Gak ngasih jalan sama sekali karena ini orang sudah ngelanggar tapi waktunya ndak nututi gitu loh, saudara tahu kan? Gini tapi wah di tengah ada ketemu dengan mobil kami, ya akhirnya dia nggak mau terima dan dia itu wah dipepet terus. Wah saya bilang ini gimana caranya? Dan kalau gitu, aduh, saya deg-degan terus dia niruin saya katanya karena saya beberapa kali duduk di depan untuk video ya, untuk nyuting. Saya bilang gimana ya caranya ya, saya mau ngomong sama dia karena dia saya nggak bisa Mandarin, bisanya cuman wo aini wo bojetau angponaili. Nah, jadi saya punya apa namanya aplikasi di handphone. Saya ngomong bahasa Inggris, keluar bahasa Cina. Dia mudeng, tapi saya nggak ngomong itu. Saya bilang, kami semua sepakat kamu adalah sopir yang sangat baik. Saya gitu kan. Wah, dia sedang katanya dia kan pakai sarung tangannya dilepas terus dia salamin saya. Aduh, bagus, saya seneng sopir yang bagus ya. Terus nggak ada kesempatan gimana? Sebelum kami kembali di bandara, saya kasih ayat lewat guide-nya. Ayatnya adalah orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menahan dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya bilang kasih ya ini ke supir itu teman kita. Ya. Lalu saya kasih ayat lagi satu. Apa yang kau kehendaki orang perlakukan kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Sudah lego saya ngasih itu 2 ayat. Karena dia supir yang sangat bagus. Nah, kita ini jangan sampai gigi ganti gigi, karena dia juga pernah gitu nggak nyanda toh. Tetapi orang lain giveaway, ngasih jalan, nggak apa-apa. Nah saya bilang kalau kita memperlakukan orang lain seperti itu, suatu hari kita juga bisa kita bisa salah juga. Gimana kita mau
diampuni. Kalau tiba-tiba dipepet dan orang, saya bilang kalau orang yang ditantang itu, orang yang berani, dia tiba-tiba ayo engkel-engkelan, ayo seruduk-serudukan, duer tenan piye. Selama ini, selama kami beberapa hari itu, gak ada orang yang berani sama dia. Waktu di depan orangnya sudah minggir, tetap dia miring, saudara, di pinggirin sisan. Selama ini gak ada. Tetapi kalau suatu kali kena batunya, tiba-tiba bakno polisi, tentara militer ngeluarke bedil, duer langsung, ya. Apa yang kau ingin diperlakukan, orang lain perlakukan, kamu perlakukan itu kepada orang lain. Ada saatnya kita nggak sempurna kok. Ada saatnya kita nyetir, kita bisa salah. Tapi orang memberikan kemurahan kepada kita. Tapi kalau orang salah, wah sudah kita disalib, kita dianus sidik, kita nggak suka, lalu kita ini emosi. Bahaya sekali. Itu adalah hidup dalam daging. Saya di Jakarta selama beberapa belas tahun. Awalnya itu saya kaget, saudara, karena apa? Ya gitu, wah tiba-tiba itu bisa baja itu di depan, langsung di depan saya. Aduh, saya tuh ngamuk pakai klakson, ya nggak bisa bengong-bengong, ngamuk pakai klakson. Ya, itu orangnya keluar memarani saya, waduh, dikoplok saya. Dan wis dikoplok. Apa ndak memalukan? Loh, bakno kae to, hamba Tuhan sing kae to. Bakno penulis buku kae to. Bakno anake Pak Pendeta kae to. Kalau saudara, bakno kuwi sing gawane minggu-minggu putih-putih kuwi. Bakno sing pelayan bakno. Bakno ki BL, bakno ki ketua sel grup, bakno ki iso khotbah. Lho nek bakno lah kecoreng kita. Iya, itu sebabnya saya mengetahui bahwa saya nggak bisa ngajar orang di semua jalan. Ya sudahlah, kalau saya disalib, dilanggar, ya silakan, si Tuhan. Ya, maaf. God bless you. Di jalanan, di tol kemarin saya hanya memberkati supir-supir tol, pengguna jalan raya, pengguna tol. God bless you sampai rumah dengan selamat ya. Indah sekali saudara, di jalan yang rame, yang ngeselin. Kemarin tuh mau ngelanggar, biasa truk di sebelah kiri ya, truknya udah kayak mbah-mbah sing mengkis-mengkis. Saya mau ke sini, belakang itu ngobot banget, nggak ngasih saya sampai balik lagi sini. Puji Tuhan, God bless you. Saya beli nongko sampai mabur muntah ya nongko nih. Ya, jangan hidup menurut kehendak daging. Jangan balas mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi hidup dalam roh. Buah roh adalah apa saudara? Kasih. Ya. Kesabaran. Kalau saudara sampai sudah bisa mengeluarkan kesabaran, kasih, mbok dia apa-apa ke I love you. Tetap mengasihi karena apa? Tuhan mau kita jadi terang, di jalan jadi terang. Ya. Saya ditangkap polisi bolak-balik. Saya bilang, Pak, maafkan saya salah. Saya nggak lihat rambu. Maafkan Pak. Terus gimana ini? Mau ditolong? Silakan Bapak tolong. Mau tilang saya? Ya apa-apa, saya salah. Ya sudah, Ibu pendeta ya? Loh, kok tahu ya? Itu berapa kali? Saya belum mengeluarkan, nggak ada SIM KTP, nggak ada tulisannya pendeta. Ibu pendeta ya, langsung kelihatan. Lah tiba-tiba kalau saya berawak saudara,
Ibu pendeta kok gini modelnya? Iya toh. Kok ngelawan pemerintah? Kok ngelanggar gini? Kalau saya nggak tahu ada memang itu orang Jakarta kan udah biasa jalan di situ. Sedangkan saya nggak biasa, rambunya itu ketutup pohon, jadi nggak kelihatan, nggak ada rambunya. Tiba-tiba saya prit gitu. Oh, apa ya? Di Jakarta itu kalau di di Bundaran HI itu kita mau ke kanan, banyak mobil itu yang nggak ngasih kita jalan ke kanan, jadi masih di lane 2, di garis nomor 2. Nanti kalau ke sana saya bikin melipir toh, bisa di pojok lane-nya. Itu ditangkap loh, nggak bisa, harus tetap melipir ya, ngenteni. Sedang di belakang, ngenteni harus di bundaran yang di pertama, nggak boleh di sini terus di sini. Itu pun ditangkap. Ya nggak apa-apa ditangkap, makasih Pak, si Tuhan. Apa, Ibu mau bisa ditolong apa? Mau saya tolong? Tolong kemurahan hati Bapak saja. Maksudnya mau ditolong makasih duit berapa? Enggak, saya nggak mau nyogok Pak. Dalam hati saya nggak mau nyogok. Ya. Tapi Bapak kasih kemurahan. Hendaklah kamu hidup oleh Roh. Jangan dengan daging, jangan dengan hawa nafsu. Kamu memberi hidupmu dipimpin Roh, kamu menjauhi perbuatan daging. Ya, tadi sudah baca. Perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, yang sering perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, pesta pora, mabukan dan sebagainya. Jangan lakukan itu. Ya, tetapi buah roh ialah kasih. Nah, ini yang dewasa mulai menghasilkan. Dan Tuhan minta agar buah yang kita hasilkan itu tetap tidak seso mengasihi, seso jegot. Hari ini ada sukacita, seso rontok buahnya. Baru ngembang, baru cili, ya sudah ketiup angin, rontok. Ya, Tuhan mau agar kita buahnya tetap ada damai sejahtera. Damai, keadaan apapun damai, saudara. Sabar. Oh, puji Tuhan. Hari-hari ini seperti yang saya sampaikan, saya cuma tidur rata-rata 3 jam atau 2 jam setengah karena tugas dari pusat, ya. Tugas terus. Nah, hari terakhir, hari Jumat, malamnya itu tenggorokan saya udah sakit. Sariawan udah muncul buat ngelek sakit, terus tak pegang-pegang kok melentung. Beberapa kali kan saya ada masalah ya, leher saya. Terus melentung, buat ngelek sakit, sudah rodok apa bahasa sini sing pasti apa? Sumer. Semlenget. Sumer ada nggak? Nggak ada ya? Ada. Ya itu kayak epas ya, sumer. Sumer. Wah. Tugas sampai malam, sampai jam 1 lebih. Biasa jam 3 semua peserta itu udah mandi gebyur-gebyur, sudah keramas. Bengok-bengok, ada yang ribut, ada yang apa, pintu buka tutup, sehingga sudah nggak bisa tidur lagi. Waduh, ngerjain berlembar-lembar PR-nya dari beberapa dosennya. Wah, piye ya sesuk aku apa iso ikut doa pagi ya? Apa iso ikut olahraga lagi ya? Apa nggak usah aja ya? Saya tak pamit ya. Wis nggak apa-apa, nilai elek ra apa-apa, dicoret ra apa-apa. Wong awake loro, terus saya harus balik nyetir masih 5 jam lagi dewean. Anak-anak ini sampai kami mau ke sana jemput kami pakai kereta, kami
nanti ini aja kami setirin. Saya bilang enggak usah. Mikir-mikir piye yo. Ya tidur, saya serahin nama Tuhan. Besok pagi saya ngucap syukur. Saya bilang terima kasih untuk hari ini. Tuhan punya tujuan untuk hari ini. Saya mau ngucap syukur. Saya tadi malam itu cari obat leher saya, tenggorokan saya ublek nggak ada. Udah saya serahin nama Tuhan saja. Lalu pagi itu saya nyembah Tuhan. Lehernya sakit. Buat ngelek sakit. Buat makan sakit. Pagi jam 4 sudah harus siap. Jam 5 kurang 20 sudah harus dodok. Ikut silo, ikut doa. Doa, saya baca firman. Saya kuatkan diri saya. Meg, kamu pasti kuat. Kamu bisa. Kamu pemenang. Hai tubuhku, kamu sembuh. Tuhan adalah penyembuhmu. Firman yang saya baca, saya bilang firman, engkau adalah kesembuhan. Engkau pemulihan. Saya baca firman pagi itu sambil nunggu dimulai, saya selalu baca firman. Karena pembacaan firman saya nggak ngejar lagi. Karena saya kan punya target baca firman. Hari-hari lemes lempe-lempe sudah pulang itu maunya tidur tapi nggak bisa tidur karena harus ngerjain PR. Lalu saya pagi masih ada waktu 20 menit untuk saya bisa baca firman. Saya bilang firman adalah kesembuhan, kekuatan. Terima kasih Tuhan. Saya nggak mau nyalahin siapa-siapa. Terus saya ngucap syukur, saya baca firman. Sebelum doa pagi selesai, sebelum 1 jam, dan waktu itu saya disuruh doa. Nah, saya doa, saya sekalian doain semuanya yang sakit juga. Saya bilang hari ini adalah hari kebajikan, kemurahan. Hari ini kebaikan-kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Semuanya apa yang Tuhan sediakan yang baik, kita terima pagi hari ini. Dan saudara, setelah itu mandi, makan cepat-cepat karena mandinya antri banyak. Makannya antri. Langsung mandi, tiba-tiba tenggorokan saya itu kayak ngeluarin riak. Riak yang angel gitu. Beberapa kali. Gitu. Loh, kuning banget kental. Lagi nanti dalam beberapa waktu loh. Terus angel banget. Sudah di kelas saya ambil tisu enggak bisa keluar. Kuning banget, kental, kecil tapi itu biang penyakit keluar semua saudara. Hari itu langsung mujizat terjadi. Enggak sakit leher saya. Saya bisa makan sambal, bisa makan kuah pedas. Saya bersyukur. Dan betul-betul gak ada sisa sumernya itu loh. Harusnya biasanya langsung demam, babil, lalu badan gak enak, minta kerokan sendiri. Biasanya saya bagian belakang sini sampai belakang mubeng kerokan sendiri. Gak ada sisa. Kalau kita mau ngucap syukur, kalau mulut kita mau memuji Tuhan dalam keadaan yang sulit, mujizat tuh Tuhan sediain. Tetapi kita seringkali nyalahkan gara-gara kowe, gara-gara kae, gara-gara dia. Tapi kita gak mau ngucap syukur, gak mau menguatkan diri. Daud waktu mau dibalangi batu saudara, ya, waktu dia
Sudah dalam keadaan terpuruk, mau dilemparin batu. Lalu Daud menguatkan jiwanya, menguatkan hatinya kepada Tuhan. Dia berkata, hai jiwaku, kuat, kamu bisa, ayo maju lagi, ayo pasti kamu menang. Kemenangan ada di tangan kamu, tinggal pergi saja, ambil posisi, Tuhan ada di sana. Tinggal kita ngerjain tugas positif kita. Seperti saya tinggal ucap syukur, terima kasih, nggak ada obat, nggak apa-apa. Firman Tuhan merupakan obat yang mujarab buat saya dalam nama Yesus. Itu sudah sumber, sudah melentung loh saudara. Tiba-tiba pagi itu melentungannya semua hilang, kotoran-kotorannya sudah semuanya keluar dan saya sehat. Hari ini saudara, saya mikir, wow, saya berdiri lagi di mimbar. Saya mengucap syukur. Saya bisa memberkati saudara, tugas berat, tetapi saya tahu kalau dalam Tuhan saya bisa menanggungnya di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Saudara pun demikian. Saudara demikian, apapun yang diperhadapkan kepada saudara, saudara bisa nanggung. Jangan bilang enak kaemek. Orang duwe keluarga, orang duwe anak-anak, orang ono sing dikerjakne. Saudara, saya kerja lebih jauh, lebih banyak dari beberapa saudara. Tapi saya mengucap syukur, saya menguatkan jiwa saya, menguatkan iman saya di dalam Tuhan. Kita bisa hidup oleh roh, hidup dalam roh. Jangan pakai pikiran yang negatif, jangan memperkatakan yang negatif. Itu daging saudara, itu karena kamak, sons of disobedience. Hari-hari ngeluh, iki anak ora iso diatur, karyawan kuwi yo ngono kuwi, bale lho. Ya, bojo iki kaya ngene iki piye ndek bojo kaya ngene. Mertua yo kaya ngono. Tambah tonggone meneh kaya ngono. Tambah kucinge mbek asune. Walah. Komplit sudah. Ya. Kalau saudara diperhadapkan dengan semua situasi yang menyekap saudara dan saudara nggak berubah, saudara hidup dalam daging terus, maka yang akan saudara alami lebih memburuk. Dengar ya. Karena nggak ada garis tengah. Gak ada, saudara rata ya. Enggak, kalau nggak saudara naik, pasti saudara ngomongnya lemes. Saya berdoa supaya saudara hidup di dalam roh. Ya, untuk ngatain balik, untuk ngomel, untuk nyalain orang lain, gampang saudara. Apa? Gampang. Ya, untuk nyerah, serasa wis, gara-gara serasa aku rame lu apa-apa, aku rasa gini-gini. Jugot, wah paling mudah. Untuk sakit hati, dikatain terus sakit hati, wah apalagi. Saudara mulai entertain, gara-gara yang ngomong kayak ngono, bisa aku rasa melu. Aku ora gereja-gerejonan ora apa-apa. Aku rasa pelayanan ora apa-apa. Nah, kalau sudah gitu setan mulai masuk. Ya ora apa-apa. Kowe rasa melu-melu cedak-cedak ibu-ibu kae. Wis kowe dhewean wae lungguhe. Oh iya wis lah aku tak lungguh dhewe. Suwe-suwe wis kowe rasa ning gereja wae sisan. Ora ning gereja. Ning omah tok kowe rasa doa. Yalah percuma, doaku ora dijawab be Tuhan. Setan ngomong meneh, wis kowe rasa ngopo-ngopo, nesu wae bendina. Terus dibisiki karena apa? Iblis itu mencuri damai sejahtera, mencuri kebaikan saudara, mencuri semua buah roh saudara. Lalu dia setelah mencuri apa?
membunuh, dia akan bunuh saudara supaya saudara nggak masuk surga sisan, lalu membinasakan, kekal selama-lamanya di neraka, bakar api nyala-nyala. Tapi kalau saudara dikatain puji Tuhan, sok minggu tak gawake ketoprak. Ketoprak. Apa iki ra enak? Sing dikeki ngomong gitu. Lah pengine apa? Yo cap jae saka Orient to. Ha, ya wis tukoke. Tukoke apa? Cap jae sama taklay. Ya tambah. Kalau ada orang yang nesu gitu tambah saja saudara ya. Ibakno dinesoni yo nukoke aku iki. Yus ki yo rada enak tapi yo ora enak banget, ora enak banget. Lah jaluke apa? 2 minggu depane ke ono sing akeh sisan. Wah, sakarung. Ibumu sampai ngakak. Kayak beras ton sisan. Mengasihi. Supaya saudara nggak hidup dalam daging. Hidup dalam roh. Saya dulu tuh pernah ya. Saya mau kontrak. Terus saya tuh dikata-katain sama ibu ini yang punya. Kamu kemana sih? Kok dicari sulit amat? Oh, saya baru habis pelayanan, Bu. Dari mana? Oh, kepo iki wong. Dari Australia. Terus kalau gitu yang bayarin siapa? Aduh, batin gua, emak gua aja nggak pernah tanya begini. Dia tanya begitu. Yang bayarin siapa? Puji Tuhan, yang bayarin saya sendiri dong, Bu. Kadang-kadang ya saya dibayarin, kalau sana lego mau bayarin ya bayarin, tapi saya sering bayar sendiri kok. Terus dia nggak mau bayar PBB-nya. Loh, penyewa kan harusnya bayar PBB kan? Nggak usah bayar PBB. Lah, kalau nggak bayar PBB gimana? Ya sudah, saya aja Bu yang bayar. Ya apa setengah-setengah? Ya saya aja yang bayar, nggak apa-apa. Terus dia kong kali kong sama notarisnya. Ya udah gini aja, dipermudah supaya itu setengah saja. PBB harus 10%. Dia bilang, notarisnya suruh bilang sama saya setengah aja. Saya bilang, Pak Notaris maaf. Kalau ibu itu tidak mau bayar, saya bayar semuanya nggak apa-apa. Saya diberkati kok. Rumah saya mau saya pakai untuk doa. Tiap kali untuk doa. Kalau saya nipu pemerintah, doa saya nggak kejawab, percuma. Jadi saya bilang, Pak, saya bayar semua nggak apa-apa. Terus ibu ini tiba-tiba, aku ya bayar pajak kok. Loh, siapa yang nanya kamu bayar pajak? Nggak ada yang nanya kok. Terus tiba-tiba agennya itu loh, yang jadi perantara, yang nemuin saya rumah dia. Dia bilang gini tiba-tiba, Bu Meg, saya kemarin tuh ke toko buku loh, lihat bukunya ibu loh. Kaget saya. Nah kalau saya nilep itu uang, sedangkan dia sudah baca buku saya, belum merinding kabeh kakiku sekarang. Saya nggak jadi saksi kan. Terus dia bilang, Ibu tempatnya itu mau buat apa? Saya bilang buat pemuridan. Saya mau dong Bu, kayak ibu, saya mau diajar pemuridan. Luar biasa kan? Kalau saya nilep, ya wes gak apa-apa setengah, lumayan saya bisa ngantongin gitu. Padahal itu tanggung jawabnya dia loh. Saya yang bayar semuanya, saya diminta setengah, saya gak mau. Setelah itu anaknya ikut pemuridan, tantenya, saudaranya ikut pemuridan. Gara-gara kesaksian uang, itu loh uang. Terus setelah itu saya bilang, Ren, ibu itu
Kasih apa? Bukan. DVD. Saya bilang kasih Bu itu DVD. Ya Bu, ini DVD dari Ibu Magdalene. Saya senangnya baca, saya nggak suka nonton. Ingat nggak? Ya sudah kasih buku. Kasih apa lagi? Mau kasih apa lagi? Minta apa lagi? Tak turuti. Terus dianya gengsi, tapi anaknya cari saya, dia mau dimuridkan. Loh. Kita jangan hidup dengan daging, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita balas kejahatan dengan kebaikan. Kita hidup di dalam roh, puji Tuhan.